Ada seorang pemuda, namanya Doni. Saat ini Doni sedang jatuh dalam sebuah jurang yang sangat dalam. Dia nggak tahu bagaimana cara dia keluar. Setiap kali dia mencoba mendaki, dia selalu jatuh. Setiap kali dia mendaki dengan begitu kuat, dia selalu jatuh. Sampai suatu hari di mana dia nggak bisa melihat sebuah harapan lagi. Dia rasa dia layak untuk hidup di dalam jurang itu. Dan tidak heran bahwa Doni akhirnya beradaptasi di dalam jurang itu. Dia sadar dia mungkin tidak merasa nyaman dengan kondisinya dia. Namun karena dia nggak bisa melihat harapan, sedikit harapan saja di dalam dirinya, akhirnya dia tidak mencoba memanjat. Dan disitulah dia menghidupi kehidupan yang baru, di mana dia bangga dengan jurang tersebut, di mana dia menghidupi identitas yang baru, bahwa jurang itu adalah sebuah tempat yang dia rasa nyaman. Namun, kita berbeda. Di dalam komunitas yang gue bikin, link di description, kalian bisa cek dan langsung join. Ada seorang pemuda yang ngirimin gambar ini. Gambar ini adalah bagaimana flatline itu terjadi. Flatline adalah sebuah idea, konsep, di mana ketika kita tidak lagi vaping, tidak lagi melakukan relapse kita, tidak menonton video yang tidak benar, di situ ada di mana titik jenuh kita, seakan hidup itu datar. Dan banyak banget orang yang bilang, oh iya bener banget, kalau misalnya gua nggak nonton video PMO, gua ngerasanya bosen banget, hidup gua datar banget. Dan seakan-akan orang-orang yang bener-bener bangga dengan mencapai flatline itu, dia ngerasa kayak, oh iya ya, ini emang masa-masanya gua. Ini masa-masanya gua untuk merasakan yang namanya flatline. Dan mungkin dia berharap setelah beberapa hari, beberapa minggu, akan ada suatu peningkatan yang benar-benar eksponensial, yang benar-benar bisa mereka banggakan. Namun yang gentleman, yang gue kepengen bilang di sini adalah flatline lo itu sebagai tanda atau sebuah bukti bahwa lo saat ini belum memiliki tujuan hidup. Kalau lo merasa saat ini flatline datar-datar itu benar-benar membuat lo mengganggu, itu adalah bukti bahwa lo atau kebahagiaan lo itu tiba-tiba direbut. Dan seakan bahwa lo gak punya tujuan hidup yang bisa kalian jalankan selain menonton video favorit kalian, menonton JAV favorit kalian. Dan mungkin lu bakalan bilang kayak, Raven, buktinya mana? Mana akademisnya? Mana tanda-tanda bukti bahwa kalau misalnya bacot, diam. Gue kepengen bantu kalian mengetahui bahwa ketika kalian merasakan flatline, itu adalah satu-satunya alasan bahwa kalian gak punya tujuan hidup. Dan gue harap kalian bener-bener menyadari itu. Wajar gak sih? Setelah kalian ngerasa flatline itu, ketika kalian ngerasa datar-datar aja, kalian langsung balik lagi, relapse. Kalian balik lagi ke jurang yang kalian familiarkan. Karena gue yakin pada dasarnya lu sebenarnya gak punya hal yang bisa kalian perjuangkan. Gak ada hal yang bisa kalian banggakan terhadap diri kalian sendiri. Gak ada kegiatan yang bisa menggerakkan kalian, apapun itu, yang seakan-akan kalian menggunakan flatline sebagai alasan kalian. Oh ya emang ini tandanya gue untuk ngerasa datar-datar aja. Oh karena gue mungkin kagak relapse, makanya gue ngerasa flatline. Enggak, itu sebagai tanda atau bukti bahwa elu gak punya tujuan hidup. Bahwa elu gak ada hal yang bisa kalian banggakan atau kalian bisa senangin selain relapse. Gue yakin dan percaya ada banyak banget hal yang bisa membuat kalian bahagia. Kayak sesimpel mencoba hobi yang baru, bangun di pagi hari, jalan-jalan ke kompleks sekitar, sapa orang lain, komunikasi sama orang tua kalian. Ada banyak hal yang menurut gue bisa membuat kalian bahagia, selain daripada nonton video yang gak bener. Pertanyaannya adalah, bagaimana atau apakah lu mau mengorbankan video yang bejat itu? Apakah lu mau meninggalkan identitas yang lama
untuk merasakan kebahagiaan yang ada di masa depan. Gue kepengen jamin lu masih sayang sama dosa favorit lu. Kalau enggak, lu nggak bakalan menonton video ini. Kalau enggak lu nggak bakalan kepo atau penasaran tentang flatline ini. Gue benci untuk bilang ini, tapi kalau misalnya kalian kepengen bangkit atau memanjat dari jurang yang kalian bener-bener nyamanin seperti Doni tadi, itu susah banget. Ada banyak banget hal yang kalian harus lakukan untuk tiba di permukaan itu. Hanya saja sayangnya adalah kalian mungkin kadang-kadang suka ngeliatin ke bawah. Kalian suka ngeliatin konten-konten yang kalian sukain. Kalian bisa ngerasain badannya. Kalian mungkin bisa ngerasain pleasure-nya. Kalian mungkin akan ngerasa kenikmatannya. Dan mungkin saja kalau misalnya kalian ngeliat ke bawah rasanya nyaman-nyaman aja, kalian akan dengan senang hati untuk menjatuhkan diri kalian. Terus kalian akan mungkin bilang, "Oh man, oh ya gue gagal, hahaha. Pasti ada hari esok, gue akan coba." Enggak, lu gak bakalan coba. You don't even try. Artinya adalah lu iseng-iseng memanjat hanya sebagai tanda kayak, oh iya ya, mestinya kan sebagai manusia gua nggak relapse. Mestinya sebagai manusia gua nggak nonton video yang nggak bener. You know that idea. Tapi ketika lu ngeliatin jurang lagi, kok rasanya enak ya? Kok rasanya gua kepengen jatuh ya? Ya udahlah, toh cuman beberapa jam doang. The only reason kalian jatuh adalah karena kalian ngerasa nyaman dengan jurang tersebut. Itu gelap banget, kalian gak bisa ngelihatin secercah harapan terang dari luar sana. Namun kegelapan itu yang mungkin membuat diri kalian nyaman. Dan wajar aja ketika kalian ngerasa gelap, kalian gak punya masa depan. Kenapa? Karena kalian dibutakan sama video-video yang gak bener. Karena mindset kalian sudah ditutupi dengan kebejatan otak kalian. Maka dari itu, gue kepengen guide kalian untuk bagaimana caranya agar bisa mengartikan flatline itu. Ketika kalian merasakan flatline, kalian sadar harus ngelakuin apa. Dan menurut gue pribadi, ini gak bakalan mudah. Let's say ada 100 orang yang menonton video ini, yang berhasil melakukan teknik ini, hanya 3 orang. Kemungkinan besar. Kalau misalnya lu percaya dan yakin kalian adalah 3 orang itu, yang pertama gue kepengen kalian lakukan adalah join komunitas gue. Say hello, kita sama-sama membangun untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hal kedua yang bisa kalian lakukan adalah subscribe video gue. Anggap aja ini sebagai tanda terima kasih, sebagai tanda komitmen buat kalian terus berubah. Hal ketiga yang bener-bener konkret bisa kalian lakukan adalah rombak seluruh habit kalian. Gue berani yakin dan percaya bahwa habit kalian bener-bener bejat banget. Kenapa gue bisa yakin? Karena kalian menonton video ini. Namun gue bangga sama lu, karena lu sadar ketika lu menonton video ini ada suatu hal yang kalian perlu ubah. Dalam artian let's say, dari bangun tidur kalian aja. Kalian bangun biasanya jam 6. Coba kalian bangun jam 5 pagi hari. Rasakan bagaimana ketidaknyamanan itu. Bagaimana rasanya dinginnya udara pagi. Let's say kalau misalnya kalian biasanya tidur jam 11 malam atau jam 12 malam. Coba kalian paksa tidur jam 10 malam. Udah langsung tidur. Kalian ngerasa gak nyaman, tapi disitulah tesnya. Gue kepengen kasih tau sama kalian bahwa sebuah progres itu datang dari sebuah ketidaknyamanan. That only place atau momen itu saja, di situ kalian bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari rasa ketidaknyamanan. Itu sama aja ketika kalian melakukan olahraga, mencoba hal yang baru, hobi baru, apapun itu, pindah ke tempat yang baru, itu semuanya datang dari ketidaknyamanan. Karena lu harus melakukan sebuah adaptasi. Namun ketika lu melakukan adaptasi, lu meninggalkan juga habit-habit yang lama. Karena itu informasi yang baru buat kalian, maka kalian gak bakalan berpikir lagi untuk melakukan bad habit itu. Semoga kalian bisa memahami, dan gue yakin kalau misalnya kalian melakukan merombak habit aja, itu bisa masuk 5%
Namun ada satu teknik yang menurut gue lu gak bakal ngelakuin sama sekali. Gue harap lu bisa membuktikan bahwa gue ini salah. Namun kemungkinan besar lu gak bakal ngelakuin dan gue ngerasa percuma juga, yaitu meditasi. Ada satu member di grup gue yang berhasil melakukan meditasi selama 10 menit. Dan gue bener-bener bangga banget sama dia. 10 menit itu jauh lebih baik daripada 4 jam scrolling sosial media. 4 jam scrolling sosial media yang lu bilang bisa mendapatkan informasi baru, yang lu bisa bilang bahwa gue bisa mendapatkan perspektif, apapun itu, influencer ini, influencer itu, informasi baru, hal yang itu semua bullshit yang ada itu gak bisa ngalahin 10 menit meditasi. Ketika lu melakukan meditasi, itu adalah momen dimana lu berbicara sama diri lu sendiri. Pertanyaan gue adalah, kapan sih lu terakhir berbicara sama diri lu sendiri? Menanyakan kabar, bagaimana emosinya, apa yang membuat lu berpikir seperti ini, trauma apa yang saat ini lu masih belum selesaikan. Kenapa sih ketika lu dihadapkan dengan permasalahan ini, lu membalasnya dengan seperti itu? Kenapa sih lu gak bisa deal dengan rasa bosan? Kenapa sih lu butuh scrolling sosial media? Kenapa lu butuh konten-konten romance? Apa lu mungkin kurang dikasihin sama orang? Kenapa lu menonton video PMO yang artinya hanya akan datang ketika lu melakukan meditasi? Yang gua saranin saat ini adalah lakukan meditasi selama 10 menit. Gue kepengen kalian join grup yang ada di description dan kasih tahu gue secara personally bahwa gue berhasil 10 menit meditasi. Dan gue bakalan kasih tahu personally bahwa gue bangga sama lu. Gue kepengen kasih tahu bahwa gak ngapa-ngapain itu merupakan sebuah achievement di dunia ini. Zaman dulu orang ketika gak ngapa-ngapain itu menjadi suatu hal yang kayak buang-buang waktu. Namun di hari ini dengan segala bullshit yang ada, konten yang ada, dengan segala TikTok, apapun yang bener-bener overwhelming di dalam otak kalian, dan kalian membiarkan itu terjadi di dalam otak kalian, itu jauh lebih bermanfaat ketika kalian tidak melakukan apapun. Dan di situ kalian bisa menemukan tujuan hidup kalian. Gue yakin lu pasti bisa. Bye-bye.